Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa anta tazalul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hendaknya senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukurnya kita yakini bahwa kebaikan itu adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Karena orang yang masuk ke dalam masjid pasti dia senantiasa berdoa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa masuk ke dalam masjid, Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepada kami. Itu orang yang masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid. Sehingga orang yang berada di dalam masjid oleh para dai sering dimohonkan agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti para hadirin rahimakumullah ya. Artinya apa? Hadirin semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang penghormatan bapak-bapak yang saya hormati itu kurang mulia. Lebih mulia kalau bapak-bapak rahimakumullah. Bapak-bapak semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar dapat rahmat, dan rahmat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis dalam kitab Arba'in, man ijtama biqaumin hatta yata'allamal ilma nazalatis sakinah wa nazalatir rahmah. Tidak ada satu perkumpulan yang di dalamnya membahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul, melainkan kata Nabi, orang tersebut akan diberi ketenangan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita di pagi hari ini berada di dalam masjid memohon rahmat Allah, dan orang yang kumpul di majlis ilmu pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti rahmat? Contoh Ashabul Kahfi, salah satu kisah sampai dia dicantumkan salah satu nama surat Al-Quran, surat Al-Kahfi. Di ayat 10 doanya, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika Ashabul Kahfi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia masuk ke dalam goa. Ketika di dalam goa, dia tidak minta yang lain, tidak minta agar dapat AC ya, tidak minta kasur, tapi melainkan dia minta milladunka rahmah, minta agar diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti rahmat? Karena kalau sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu artinya kasih sayang Allah, cintanya Allah. Maka otomatis harapan manusia
akan diijabah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok demikian? Contohnya berumah tangga, ayat Al-Quran surat Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan manusia azwaja, berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, betina dan jantan, sampai tumbuh-tumbuhan pun ada tanaman yang laki-laki, ada yang perempuan, sehingga tumbuh-tumbuhan korma ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Pohon lengkeng ada lengkeng yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Kenapa? Karena yang berbuah pasti betina, yang tidak berbuah itulah jantan. Dan itu azwaja, tujuannya apa? Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar bahagia. Kita tidak saling kenal dengan istri kita awalnya, beda kampung, beda keturunan, toh ada rasa bahagia ketika kita menyatu dengan istri kita. Litaskunu ilaiha. Orang Sumatera ketemu di Tangerang, dapat jodoh di Tangerang. Ya. Orang Kalimantan merantau ke Jakarta, dapat jodoh di Jakarta. Apa tujuannya? Litaskunu. Tidak cukup kebahagiaan yang Allah berikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah berikan mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta di tubuh kita. Ada desiran tatapan pertama sampai malam pertama. Ada apa? Ada mawaddah. Tapi yang terbesar di samping mawaddah, warahmah, ada cinta Allah yang menjadikan kita senantiasa bersatu dengan istri kita. Ada yang sampai kakek, nenek, ada yang sampai meninggal dunia bareng. Sehingga ada ulama ya, namanya Mualim Hasan, orang Rawalini. Dia udah lanjut usia, bercita-cita mati di Mekah. Dia pamitan sama keluarganya, aku pengen ke Mekah, tapi nggak pulang lagi di Mekah. Dia dengan suami istri, keluarga besar Rawalini yang memang keturunan kiai. Dia pergi ke Mekah, meninggal dua-duanya, suami istri. Di mana? Di Mekah. Dimakamkan di Ma'la. Maka orang Teluk Naga kalau haji dan umrah pasti ziarah ke tempat itu. No, rumah engkong kita, begitu ya. Itu apa ya? Cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kita hadirin, dan ini yang perlu kita syukuri, bahwa dengan rahmat Allah kita bisa nyatu, dengan rahmat Allah kita bisa berbuat. Semoga rahmat yang Allah berikan melekat sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, juga pengikut yang setia terhadap ajaran gaya zaman. Hadirin rahimakumullah. Rahmat yang senantiasa Allah berikan akan bisa melekat dengan 4 perkara. Inilah salah satu materi yang ingin saya sampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad, pendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan 4 tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, man istaqa ilal jannati sara ilal khairat, wa man asfaqa minan nari intaha ani syahawat, wa man taiqana bil mauti in hadamat alaihil ladzat, wa man arafad dunya hanat alaihil musibat. Ada 4 kata beliau. Yang pertama, barang siapa yang bercita-cita ingin masuk ke dalam surga,
umat Islam yang senantiasa ingin masuk ke dalam surga, sara'a ilal khairat, maka tandanya dia selalu bergegas menuju kebaikan. Bergegas hadirin, bukan berlelet-lelet. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, buruan kata Allah, raih ampunan dan surganya. Disuruh ngapain? Sari'u, buruan, kejar ampunan Allah dan surganya. Yang ardu as-samawati wal ardh, yang surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itulah orang-orang yang Allah sediakan ya buat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka buruan mengharap ampunan dan surganya Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ini kebaikan-kebaikan ahli surga, kebaikan-kebaikan orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar bercita-cita masuk ke dalam surga, tapi memang dia senantiasa berpacu di dalam melakukan kebaikan. Ya, berinfak salah satunya. Satu perbuatan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau infaknya pada hari Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudha'afu yaumal jum'ah. Sedekah akan dilipat gandakan jika dikeluarkannya pada hari Jumat. Maka masjid selalu mengadakan Jumat berkah, berbagi ya, menggembirakan sebagian orang. Para jamaah yang sholat, baik dia orang kaya maupun orang miskin, ya, nggak boleh diremehkan itu, apapun bentuknya sodakohnya, asal kategori sodakoh tudhafu yaumal jum'ah, nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal apa? Sari'u ilal khairat, buruan, jangan ditunda-tunda ya. Kadang kalau nunda-nunda perbuatan itu, contoh maaf ya, saldo masjid sampai ada yang ratusan juta, padahal itu infak jamaah. Yang namanya infak itu segera untuk dimanfaatkan, gitu loh ya logikanya. Kalau saldo ntar nunggu Ramadan, akhirnya fungsi sodako orang nanti ketika dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Padahal dia jauh sebelum Ramadan sudah apa? Berinfak. Tapi infaknya kadang cuma disaldokan, ditaruh di rekening sebanyak-banyaknya dan dikumpulkan sebanyak-banyaknya oleh apa? Oleh pengurus masjid. Kira-kira sodako itu difungsikan tidak? Tidak, kalau ditaruh di rekening. Difungsikannya itu kalau digunakan untuk bangunan contohnya, untuk sodako makan bareng jamaah umpamanya, itu sodako orang yang difungsikan namanya. Dan inilah kalau yang mesti di Jogja kadang sampai tanpa saldo, fungsinya seperti itu. Biar infak orang itu segera difungsikan, walau memang kagak bisa untuk minus dari saldo gitu loh. Tapi jangan sampai ada masjid sampai miliaran gitu. Saldo apa miliaran masjid, sementara di sekitarnya banyak yang fakir miskin, banyak duafa, banyak yatim piatu umpamanya. Itu yang pertama.
Sehingga ketika orang itu ingin masuk ke dalam surga, buruan beramal kebaikan. Apalagi yang sudah lanjut usia, mau ngapain lagi kalau bukan buruan? Ya, bergegas, kita tidak tahu usia kita. Beberapa minggu yang lalu ada di Majelis Talim Asy-Syafiyah Jakarta, ada seorang ustazah yang sedang membaca Yasin. Ketika lagi baca Yasin, lalu ngejengkang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di-share-lah kisah ustazah tersebut berapa minggu yang lalu. Pasti orang ketika melihat dan membaca mengatakan, subhanallah, ini ustazah mati dalam keadaan husnul khotimah. Tuh, ya. Jadi kita harus selalu untuk ngapain? Berbuat yang namanya kebaikan. Agar apa? Agar kita ketika dipandang oleh orang lain bahwa matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya ketika kita tidak berada di dalam kebaikan, maaf ya, kadang banyak kita mengutamakan hidup ketimbang mempersiapkan hidup setelah mati. Contoh, karena hobi ya. Saya tidak mengharamkan, tetapi kadang suka mengabaikan yang namanya ibadah, berolahraga, bersepedaan umpamanya. Itu sampai puluhan kilo, dari pagi sampai siang gitu. Kadang johor di jalan masih ngegoes saja. Saya sampai berpikir, ya Allah, kasihan amat orang ini mau hidup gitu, berolahraga biar sehat, tapi tidak mengutamakan ibadah. Saat datang sholat dia masih ngegoes, saat orang azan dia masih ngegoes. Coba, di mana dia sholatnya? Ya, itu satu. Mengutamakan hidup boleh, tapi mempersiapkan bekal hidup setelah mati jauh lebih baik. Kenapa? Kalau berolahraga duniawi itu kesehatan bagus, tapi duniawi. Tapi bekal hidup setelah mati itu akhirat. Ya. Bagus mana kita ngaji pada waktu subuh ketimbang kita ngegoes pada waktu subuh. Duniawinya iya, ngegoes biar sehat, jantung kita sehat. Tapi ngaji itu jauh lebih sehat. Saya pernah baca majalah, ada peneliti tentang sholat tahajud dan orang yang berolahraga. Dari 10 orang yang 9 itu berolahraga rutin. Sementara yang 1 orang itu kurang berolahraga. Bukan tidak, tapi kurang, biasa-biasa aja. Namun sholat tahajudnya rutin, sampai suruh dia kerjakan setiap hari. Ketika dicek kesehatannya, yang 9 orang mengandung penyakit dalam tubuhnya, sementara yang 1 orang hidupnya bersih dari penyakit. Itu saya pernah baca majalah seperti itu, menandakan bahwa sholat tahajud nggak boleh diremehkan buat orang Islam. Ya, urusan sehat sakit Allah punya urusan, kita cuma berusaha. Sehingga kalau kita sholat banyak, apakah tidak mengandung olahraga? Peribahasanya gitu. Tapi nggak boleh kita mengatakan, saya mau olahraga tahajud, nggak boleh gitu. Nggak juga. Artinya tetap kita sholat, tapi dengan banyak bergerak, otomatis itu bagian daripada apa? Olahraga. Nih, yang lebih konyol lagi mancing kadang. Udah tua kerjanya mancing. Maaf ya, maaf. Yang hobi mancing. Itu lebih konyol. Pergi maghrib pulang subuh, coba ngapain jadi di Empang? Masya Allah, saking hobinya ya, itu mancing.
bikin orang lupa diri. Ini saya sampaikan begini karena wilayah saya wilayah tukang tempat mancing. Jangankan yang nggak rajin sholat, yang rajin sholat juga bisa lalai. Ustadz kan mancing bari jikir. Bagaimana mancing bari jikir di masjid aja tidur? Iya kan? Bari jikir Ustadz boro-boro. Nggak mungkin. Bari mancing bari jikir nggak mungkin. Ya tandanya di masjid juga ya, kan gitu. Apa kita di masjid selalu zikir? Belum tentu. Jumatan datang jam 11, apakah dari jam 11 sampai Jumatan kita senantiasa berzikir? Belum tentu. Malah banyakkan tidur ya daripada zikirnya. Itu di masjid. Bagaimana di empang yang banyak nyamuk? Ya. Dan itu yang kadang nggak diperhatikan oleh kita. Seusia kita peribahasanya. Sementara kita ingin berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa orang banyak umroh? Kenapa orang banyak haji? Mahal tapi ngantri. Tujuannya itu mengharap rahmat, yang ketika sudah dapat rahmat harapannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa minggu yang lalu saya baru pulang dari umroh. Kebenaran daftar dari tahun 2019. Seminggu mau COVID, ya, udah mau berangkat COVID nggak jadi. Berangkat bulan kemarin, September tanggal 4. Bergabunglah bikin asosiasi Mutiara Haji. Dari 8 travel saya ikut Dewan Dakwah. 8 travel berjumlah 350 orang dipimpin oleh Ustadz Khalid Basalama. Kan kiai beneran. Yang menariknya haji dan umroh itu tergantung yang ngebawanya. Yang ngebawanya banyak duit pasti kita diajak belanja. Orang banyak duit. Masih di Madinah juga puluhan juta habis tuh buat belanja ya, paket dah tuh, baik haji maupun umroh. Pas kemarin yang menariknya sangat berkesan karena diajak oleh seorang kiai Ustadz Khalid Basalama, itu umroh beneran dijadikan sebagai ajang pengajian, nggak tanggung-tanggung. Mungkin bapak-bapak belum ngalami ya. Saking memang dia jadikan sebagai pengajian, karena di pengajian itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sampai ketika ziarah ke Uhud, kita 350 orang menuhi gunung Uhud. Di atas itu dibikin pengajian. Berapa menit ngaji di gunung Uhud? 2 jam kita dijemur dari jam 8 sampai jam 10. Coba bayangkan hadir, apa kata beliau? Rahmat Allah akan turun di tempat ini. Kalau kita panas, anggap kita sedang ngapain? Membakar dosa-dosa kita. Kata beliau, bertengger mereka sendiri. Ya, di atas gunung yang lain pada duduk. Coba bayangkan, ada bapak-bapak di sini di gunung Uhud 2 jam. Itu saya menarik, subhanallah, 2 jam beneran. Ya. Ini bukan bohong. Dari jam 8 sampai jam 10 ngaji dia. Kan dia kalau udah ngaji enggak putus-putus. Itu Ustadz Khalid Basalama. Di Gunung Uhud kami di Masya Allah. Tujuannya apa? Kita ingin masuk ke dalam surga. Kalau ingin masuk ke dalam surga terhindar dari neraka. Betapa panasnya neraka. Begitu kata beliau. Baru 40 derajat, 45 derajat. Kita jemur diri kita. Begitu kata beliau, saking memberikan apa? Semangat ya, dari 350 orang. Inilah saro'a ilal khairat namanya. Orang yang senantiasa dimanapun dia berada selalu ingin berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Kata Khalifah Ali, siapa yang ingin masuk dalam surga, buruan beramal kebaikan. Sehingga kita nggak boleh lelet alasan dah Ustadz kan sholat sunnah di rumah. Kata Nabi lebih bagus daripada di masjid.
Kita qobliyah sunnah, qobliyah subuh di rumah. Kira-kira keburu nggak berjamaah kalau dari ujung sono begitu kan? Tuh, ya. Sehingga kita nggak usah pakai satu dalil. Ya. Di rumah memang bagus, menandakan bahwa rumah kita jangan dijadikan sebagai kuburan. Itu maksud tujuan Nabi. Biar sekali-kali rumah harus dipakai ibadah. Tapi kalau setiap hari kita sunnah di rumah, wajibnya di masjid, kira-kira keburu enggak gitu loh. Karena kata satu hadis Nabi, ketika sudah qomat, kita jalannya harus pelan-pelan, enggak boleh gancang. Tuh, kita makan terbalik. Ya, lagi ajan pelan, pas qomat, ngibrit kita lari. Padahal dalilnya enggak gitu. Bergegas sebelum ajan. Ketika sudah ajan dah qomat, pelan jalannya. Ya kan enggak keburu taruhannya kita sholat berjamaah. Ya. Sehingga disinilah kita dianjurkan untuk senantiasa berpacu, apalagi di waktu sepertiga akhir malam. Yang dalilnya sudah jelas masyhuda wa mahmuda, disaksikan oleh ribuan malaikat, karena orang yang sholat tahajud pasti dimuliakan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang harus kita yakini hadiri. Ketika kita meyakini bahwa tahajud itu lebih utama dari yang lain, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagian daripada ciri orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, waman aspaqa minan nar intaha anisyahawat. Siapa orang yang takut terhadap neraka, maka dia senantiasa berusaha menghindari syahwat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia cenderung untuk berbuat yang namanya kesalahan. Ada peribahasa gajah mati digigit semut. Orang gede zaman sekarang hancur oleh anak buahnya sendiri. Itu zaman sekarang. Kenapa sampai terjadi demikian? Kena syahwat. Di TV berita tentang pembunuhan. Kenapa terjadi pembunuhan? Gara-gara syahwat. Perselingkuhan istrinya, perselingkuhan suaminya, ya. Sampai yang lucu kadang, ya, dia yang punya, ya, pistol, istrinya dia tembak, istrinya kagak mati, lah dia bunuh diri. Coba bayangkan. Tuh orang-orang gede kenapa? Syahwat. Makanya kata Nabi ada dua, fitnatus syahwat wa fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat pada diri kita yang cenderung berbuat salah. BBM naik bingung, ya. Stres orang. Yang stres bukan hanya pembeli BBM, bukan hanya orang kecil. Orang yang menaikkan BBM pun itu bagian daripada orang itu stres. Bagian daripada mereka bingung untuk ngurus dunia, nggak bisa. Yang akhirnya ditaikin, makin ditaikin makin bingung karena rakyat pada ngejerit. Apa itu? Syahwat itu hadirin. Ya. Makin dikedepankan tuh syahwat, bukan makin menyenangkan kita. Ya. Gara-gara syahwat tidak sedikit terjadi bantai sana bantai sini, bunuh sana bunuh sini. Maka jangan sampai kita gara-gara BBM naik, ya, istri kita cekek umpamanya. Itu jangan sampai, nauzubillah misalnya. Karena ini bukan orang kecil. Yang berbuat itu orang-orang gede hadirin. Ya. Kalau orang kecil boleh jadi. Tapi ini orang-orang gedean yang duitnya miliaran. Bicaranya udah bukan bicara ratusan juta, bicara miliaran. Kenapa sampai terjadi? Syahwat itu. Ya. Disinilah peran setan yang alladzi waswisu fi sudurin nas,
Yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu setan. Maka harus kita kenali musuh kita. Allah berfirman, ku anfusakum wa alaikum naro wa qudwan nasul hijar 'alaihal malaikatu gilazun syidad la yasuna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nabi menangis ketika pamannya yang sangat setia dengan dia, paman yang senantiasa membela dirinya, Abu Thalib namanya, tapi tidak sempat ditakdirkan bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Nabi menangis ketika dia wafat. Ayat turuna innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, hidayah itu bukan urusanmu, hidayah itu urusanku. Siapa yang kuhendaki ku beri, yang tidak ya tidak. Walau itu pamanmu sendiri yang senantiasa membela dirimu. Akhirnya Nabi berdoa, ya Rabb, ringankan siksaan pamanku. Diijabah doa Nabi sehingga kata Allah, serendah-rendahnya siksaan manusia Abu Thalib namanya. Dia nginjek bara neraka yang ngegelotoknya di mana? Di ubun-ubun. Itu siksa teringan manusia yang kufur, ya. Itu seperti itu. Sehingga kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari neraka. Salah satu menghindari dari neraka, kenali musuh. Musuh kita itu adalah setan. Inna syaitana aduwwun mubin. Sungguhnya setan itu, ya, musuh yang nyata buat kita. Dan dia tidak kelihatan. Dia bagian daripada makhluk jin. Jin itu ada 2 macam. Ada jin yang beriman, ada jin kufur. Jin yang beriman ikut ngaji hari ini. Ada jin kufur, itulah setan namanya, yang kerjaannya menyesatkan manusia. Tapi dia lemah kata Allah. Dia nggak punya daya, hanya bisa nakut-nakutin doang gitu. Contohnya mana? Buktinya kita masih ngaji, buktinya kita masih ke masjid. Mana godaan setan? Kan gitu. Ya. Kita yakini setan itu lemah. Ketika kita semangat dalam beribadah, setan gak bisa berkutik. Kan kalau dia punya kekuatan untuk menggoda kita, ya, dia makhluk yang tidak kelihatan, kita dicekek juga mungkin bisa, karena dia punya kekuatan umpamanya. Tapi nyatanya dia gak punya kekuatan. Kita dibiarkan begitu saja, enak asik kita ibadah, gitu loh, ya. Kalau bapak-bapak dekat, contohnya saya, Ahmad, bangun biasa gitu, ya. Nggak digoda apa ngantuk bener, enggak. Kalau udah jadwal keluar ketika bangun udah seger begitu aja gitu. Tapi jangan ketika udah bangun tidur lagi. Nah itu yang bahayanya. Tapi kita sadari, jangan sampai lengah. Ketika lengah, setan masuk gitu. Kita malas, nah disitulah perannya setan. Tapi jangan setiap hari ketika kita malas nyalain setan. Tidur di dalam masjid tiap hari nyalain setan. Itu mah bukan setan kerjaannya, memang karakter kita. Kalau di masjid pelor, nempel, molor. Setan melulu yang dikambing hitamkan. Padahal dia gak punya daya. Tapi kenapa kita di dalam masjid selalu tidur? Itu bukan setan hadirin godaannya, tapi karakter kita. Tinggal kita sadari. Karena setan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Karena di luar ternyata kita nggak tidur. Kenapa? Nggak ada setan ya? Kata siapa? Gitu. Nah disinilah yang harus kita pahami. Itu yang kedua, ketika kita takut kepada neraka, hindari syahwat kita, kendalikan. Karena kalau dibuang kagak bisa. Saya pernah lagi nyantren, ngomong ke kiai, boleh nggak syahwat kita bunuh? Waduh, pertanyaan itu sangat dahsyat kata dia. Nggak bisa lah. Harusnya diapain? Dikendalikan. Dengan apa? Dengan amal kebaikan tadi yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga kata
Ali bin Abi Thalib, wa man taiqana bil mauti in hadamat alaihil ladan. Siapa yang sadar akan kematian, maka dia akan tidak terlena terhadap kelezatan dunia. Ini yang udah di atas 50 tahun harus sudah mikirin masa 50 tahun, masanya masa apa tuh kira-kira? Kan kalau anak muda mah ada masa tua. Kalau udah masa tua, masanya bakal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu yang perlu disadar. Sehingga kelezatan dunia itu harus benar-benar dikurangi. Jangan udah tua mainnya di warung kopi melulu. Ya. Tuh, mohon sadar gitu. Kenapa? Mati mah nggak kudu tua, nggak kudu muda. Betul. Yang muda mati, apalagi yang tua, gitu loh maksudnya. Yang muda mati, apalagi yang tua. Udah nggak ada masanya. Gitu. Yang muda bakal ada masa tuanya, tapi kalau udah tua, masanya udah nggak ada lagi. Kalau bukan masa, bakal meninggal dunia. Lah kalau itu harus kita sadari, apa yang harus kita lakukan? Kalau bukan kebaikan, kalau bukan bekal, itulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu mandana nafsa wa amila ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya berbekal hidup setelah mati. Inilah bagian daripada bekal hidup kita. Kenapa kita kudu bermalam-malam di masjid? Kenapa kita kudu berlama-lama di dalam masjid? Mencari bekal. Ya. Karena tanpa ini, bekal apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun hatta man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti harta dan anak kita tidak akan bermanfaat secuil pun kecuali ketika kita berjumpa biqalbin salim, membawa hati yang penuh dengan keselamatan. Bagaimana hati kita mau selamat kalau kita nggak suka ngaji, kan gitu. Hanya orang-orang yang suka ngaji. Karena pengajian itu adalah satu amal perbuatan yang paling tinggi. Ya. Kun aliman au muta'aliman au mustamihan au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kalian orang alim yang punya ilmu, enggak punya ilmu, au muta'aliman yang belajar, kan gitu. Panggil ustadz, kita dengarkan. Ada fungsinya, bagiannya masing-masing. Cukuplah mendengarkan, kuping sudah enggak dengar. Ya, umpamanya muhibban, cinta kepada alim ulama, cinta kepada orang yang belajar, ya, cinta kepada orang yang punya ilmu. Fungsikan orang-orang yang punya ilmu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini bagian daripada orang-orang saleh. Wala takun hafisan, jangan sampai jadi yang kelima. Udah pintar kagak, belajar nggak mau, kuping udah budek, cinta juga enggak, gitu loh. Nah, itu udah terlalu namanya. Mau harapan apa lagi? Ini hadirin rahimakumullah. Makanya sadarilah hidup dan usia kita seperti ini, bahwa kematian yang senantiasa ya bakal datang kepada kita, sehingga bekal itulah yang harus kita siapkan. Bekal di sini adalah amal kebaikan, amal soleh. Ya. Mantapkan keimanan kita, karena iman akan meningkat ketika beramal soleh. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika kita berada di masjid, iman kita sedang apa? Naik, kan gitu. Tapi ketika di luar rumah, di luar masjid, otomatis kadang iman kita malah apa? Malah merosot. Disinilah keadaan. Sehingga kita dianjurkan untuk berlama-lama di dalam apa? Di dalam masjid. Yang terakhir kata oleh Pak Ali, waman arafad dunya hanat alaihil musibat. Siapa yang tahu dunia,
bahwa dunia itu sebagai ujian, maka dia akan merasa biasa terhadap musibah. Karena musibah ini hanya di dunia. Dunia ini ujian gitu. Makanya kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang dua-duanya adalah liyabluwakum, sebagai ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik hidup, siapa yang terbaik mati. Hidup mengandung fitnah, mati pun mengandung fitnah. Sehingga ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hidup banyak fitnah, mati pun banyak fitnah. Kok mati banyak fitnah? Yaitu keluarga pada ribut gara-gara orang tuanya meninggal. Fitnah buat orang tuanya. Bayangkan, lagi hidupnya biasa-biasa, ketika sudah meninggal baru luar biasa kelihatannya. Ini hidup dan mati hadir. Sehingga dunia ini sebagai fitnah, dunia itu afna, maka jangan sampai kita hidup orientasinya dunia. Tapi apa? Akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tujuan terbaik buat kita. Karena orientasi hidup kita, Adam diciptakan di dalam surga, sehingga kita berusaha untuk kembali ke alam surga. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Ketika iman dan amal soleh melekat pada diri kita, maka kita sadari bahwa dunia ini satu saat bakal musnah. Sehingga ketika kita sadar bahwa dunia bakal musnah, sehingga kita tidak senantiasa ngurusin dunia, tapi urusan kita apa? Akhirat. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dari rahmat yang Allah berikan, dari harapan kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kebajikan. Sadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yakinilah bahwa neraka itu sesuatu yang tidak enak, sehingga kita senantiasa berharap mudah-mudahan jangan sampai masuk ke dalam neraka. Karena doa sapu jagat yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surga harus kita minta, karena surga milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan masukkan ke dalam surga hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Maka mintalah biar kita dikehendaki masuk ke dalam surga. Sehingga banyak doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma atim lana bil iman wa atim lana bil islam wa atim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sampai seperti itu hadirin. Ya Rabb, tutuplah kami dengan iman, tutuplah kami dengan Islam, dan nahtim bi husnil khotimah, tutuplah hayat kami dengan husnul khotimah. Salah satunya adalah ridho kawal jannah, mengharapkan ridho surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang senantiasa ibadah kepadanya, kita harapkan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dosa dan kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja semoga senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kumpul di alam dunia juga kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله